Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Burnet Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada TINS, kedua SMBR, ketiga BWPT, keempat RALS, kelima ELSA, dan keenam ASRI. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada TINS. TINS pada hari Selasa kemarin ditutup di level harga 1485 sama harga penutupan pada hari Senin. Kalau dilihat dari Poren masih akumulasi ya saham TINS. Kalau dilihat broker semarinya terlihat JP nampung di 86.000 ya di hari Selasa itu. JP net buy, RX juga net buy. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS masih aman menurut saya. Kemarin 2 hari atau 3 hari bisa dikatakan dia gagal breakout, terus kena sentimen negatif IHSG juga koreksi, dia juga ikut koreksi dan sempat menyentuh level terendahnya di 1385, tapi kemudian dibawa naik ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, TIN 3 hari koreksi tidak disertai volume. Harusnya TIN sini untuk 3 hari ke depan di akhir Desember masih berpotensi untuk kembali mencoba menguji resistennya di 1600 ya, mengarah ke 1600 sampai 1630 ini ya. Dan TINS juga masih strong uptrend karena moving average 20 masih sangat mengarah ke atas, moving average 60 juga di atas, moving average 150 juga di atas, dan sandarannya moving 200 ada di bawah. Jadi itu kalau teknikalnya ya technical uptrend, strong uptrend karena moving average yang kecil ada di atas moving average yang lebih besar ya. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau buy ya kalau terusnya tetap di bawah EMA 20-nya ya di 1280 sampai 1300-an ini. Jadi sekitar 10 sampai 13% ya. Karena ini harga pertengahan dan target profit terdekat ke 1625 itu sekitar 9%, tapi kalau mampu breakout ya saya sudah pasang target TINS akan ke 1950 di Januari ataupun ya maksimalnya di Februari bisa ya harusnya, karena Bapak Ibu bisa perhatikan nih di Februari 2019 juga dia sempat menguji 1630 tapi dia gagal, kemudian dia turun. Tapi ini kondisinya beda ya. Kalau ini kondisi IHSG memang arahnya tidak tentu atau sideways atau tidak ada arah, tapi ini memang arah IHSG uptrend. Jadi potensi dia untuk breakout itu sangat besar ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan juga dia bisa membentuk ini pola rounding bottom ya, harusnya sekali lagi dia minimal harus menguji 1630. Kalau memang benar-benar tidak mampu ya arahnya bisa ke bawah lagi seperti ini ya. Sandarannya ya di 1370 sampai 1160. Ini harusnya dipertahankan dia juga ya ini. Jadi apakah dia akan membentuk swing low-nya di 1370 sampai 1380 atau di sini swing low-nya ya. Jadi kita lihat ke depannya aja. Tapi harusnya TINS memang arahnya masih ke atas ya. Dia akan sekali lagi mencoba 1630. Semoga ini menjadi momentum TINS mampu naik lebih tinggi ya. Target saya ke situ dulu lah. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 2350 sampai 2400 ya. Kalau dilihat dari teknikalnya seperti itu. Untuk TIN masih berpotensi besar mengarah ke atas dan koreksinya pun masih wajar. Kalaupun sideways di daerah sini ya nggak masalah juga ya untuk TIN sebelum dia naik lebih tinggi. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada SMBR. SMBR pada hari Selasa kemarin ditutup turun 6,25% ke level harga 1125. Kalau dilihat dari Poren, SMBR masih terus diakumulasi asing. Dilihat broker semarinya terlihat di sini MG Semesta Indo Sekuritas net buy di 55.000 ya. Dia bisa dikatakan ya akumulasi di hari itu karena tidak terdaftar di top 10 seller. LG juga akumulasi ya. DR juga akumulasi,
Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMBR yang menurut saya dia akan membentuk pola cup and handle-nya di atas ini, ternyata kemungkinan ya di sini handle-nya ya. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan, ini sudah 2 kali dia menguji ini. Ini bisa dikatakan gagal ya, gagal breakout, resistennya di 1295 sampai 1300. Tapi gagalnya kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ya, volumenya kecil. Walaupun indikator MACD sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk, tapi menurut saya masih aman karena ini masih di atas 0. Bisa aja dia sideways dulu nih, sebelum naik dia istirahat dulu di sini seperti ini ya. Nah, dia turun tajam, terus dia istirahat dulu di daerah 1050 sampai 1200 ini, dia sideways, habis itu dia akan naik lagi ya. Karena ya ini bisa menjadi momentum juga untuk SMBR naik lebih tinggi ya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau ya, cuman ini resikonya mungkin dia agak lama nih. Pelan-pelan dulu dia istirahat dulu. Bapak Ibu bisa cut loss di 1010 sampai di 1000 ya, sekitar 9 sampai 10%. Target profit terdekat ke 1300 lagi. Kalau Bapak Ibu yang punya di daerah atas ya, karena ini belinya di dekat pucuk ya, kalau Bapak Ibu mau cut loss ya cut lossnya di 1010 sampai 1000 aja. Cuma agak lumayan itu dalam ya. Kalau beli di 1300 sekitar 25% ya. Jadi seperti itu ya. Kalau resiko beli saham belum konfirmasi breakout ya, dia bisa false breakout dan Bapak Ibu bisa cut loss sangat dalam ya. Dan ya, tapi menurut saya ya SMBR kemungkinan akan mempertahankan supportnya di 1030 sampai 1040 ini ya. Karena SMBR juga belum menutup penuh candle waktu dia naik di tanggal 7 Desember ya. Jadi ini penentuannya ya. Di 3 hari ke depan penentuan, kalau sampai dia breakdown kemungkinan besar dia ke bawah. Tapi kalau dilihat dari volume yang kecil, untuk potensi rebound juga ada SMBR di 3 hari ke depan. Semoga akhir tahun memberi hoki lah ya buat Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau saya lihat ya saham-sahamnya kemungkinan besar pada rebound di 3 hari ke depan ya, di minggu depan. Tapi kita lihat aja karena market itu ya bisa nggak sesuai juga analisa ya. Karena market itu selalu benar. Nah, karena apa yang terjadi di market ya itulah market. Bisa nggak sesuai analisa, bisa juga. Jadi seperti itu SMBR kita lihat 3 hari ke depan mampu nggak breakout. Harusnya dia mampu mempertahankan supportnya di 1030 sampai 1050 ini ya. Jadi seperti itu untuk SMBR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BWPT. BWPT pada hari Selasa kemarin ditutup naik tipis 0,67% ke harga 149. Pada hari Senin BWPT ARB ya. Kita lihat broker semarinya BWPT diakumulasi asing atau di net buy asing di hari Selasa, walaupun di hari-hari sebelumnya asing terus net sell. Broker semarinya biasa aja nih ya, cuman ini terlihat YU buy di 52.000. Apakah berlanjut? Ya kita lihat ke depannya aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BPT menurut saya aman karena ya masih menjaga sandarannya EMA 20. Dan apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau buy ya tetap sandaran uptrend itu EMA 20 Bapak Ibu. Kalau dia breakdown dari EMA 20 cut loss. Jadi kalau mau buy dengan resiko kerugian di 8% itu bisa cut loss di 134 sampai 132. Target profit terdekat aja ya. Ini profitnya terdekat nih. Cuman di 152 di 4%, tapi kalau mau breakout ke 170. Apakah bisa BPT ke sana? Kalau kita tarik ini lebih panjang ya, harusnya bisa BPT ke sana karena BPT ini dari bawah ini head and shoulder ya, nama polanya ini. Jadi ya ini harus menyentuh 170 karena EMA 200-nya juga sudah di bawah dan EMA 20-nya di atas ya, seperti ini. Kalau seperti ini dia gagal breakout karena ya moving average yang kecil masih di bawah nih. Ini kan masih di bawah. EMA 200 masih di paling atas walaupun EMA 20 sudah
golden cross ke atas, dan ini semua EMA yang kecil di atas EMA yang besar. Jadi potensi dia menguji 170 masih besar ya. Kalau ini dihapus, nah ya, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ya, supportnya itu ada di 135, 134 itu. Jadi ini dia masih di area support ya. Jadi potensi untuk 170 masih besar. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan juga, volume dia koreksi 2 hari sangat kecil, beda saat dia naik ya, volumenya besar. Jadi BPT masih berpotensi ke atas, minimal dia harus menguji lagi 170. Kalau memang benar tidak mampu naik ya dia ke bawah lagi. Tapi kalau dia mampu breakout ya, target saya 200 bisa untuk BPT. Dan BPT ini mungkin akan aman kalau sudah di atas 200 ya. Jadi seperti itu aja untuk BPT, masih berpotensi besar ke atas ya. Belum saatnya saham-saham bearish itu belum, masih potensi ke atas. Dan ya kalau koreksi ya memang harus ada koreksi wajar masih kalau di bawah ya. Jadi seperti itu untuk BPT. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada RALS hari Selasa kemarin ditutup turun 1% ke harga 850. Kalau dilihat dari foreign, RALS di net buy asing di hari Selasa, broker semarinya terlihat YU net buy di 33.000 ya, KZ net buy juga di 20.000. Yang lainnya sama aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal RALS masih aman, RALS masih berpotensi ya, berpotensi ke atas. Belum saatnya RALS ke bawah, karena target saya RALS harus menyentuh 1100 terdekat dulu aja lah. Dia harus menyentuh 1000 sempat hampir disentuh tapi kemudian dibawa turun ya. Dan Bapak Ibu perhatikan juga RALS naik disertai volume, dan candle hari ini juga RALS masih mempertahankan EMA 20, dan EMA 20 ada di atas, dan EMA 150 akan breakout juga kalau di dia ya, dan EMA 60 juga sudah di atas ya. Potensi RALS ke atas ya, jadi masih jauh kalau RALS itu bearish ya. Kalau dia koreksi ya koreksi wajar, belum ada trennya bearish. Tren saham ini masih bullish, cuma ya seperti saya bilang masih dalam koreksi wajar ya, nggak masalah. Target saya RALS di bulan Maret April bisa ke 1100 ya, bahkan di tahun depan mungkin 1290 sampai 1300 bisa dicapai. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Masih bisa ya, kalau Bapak Ibu mau. Cut loss saja di bawah supportnya ini ya, di 740 sekitar 9,85%, dan target profitnya terdekat karena sudah di dekat pucuk ya. Target profitnya di 880 itu sekitar 6%, tapi kalau mampu breakout pasang trailing stop, arah selanjutnya RALS akan menguji 1000 lagi. Kalau itu di breakout ya arah selanjutnya seperti yang saya bilang ke 1100 ya, masih berpotensi besar RALS ke atas. Jadi seperti itu untuk RALS. RALS juga koreksi tidak disertai volume ya, jadi masih aman. Indikator MACD juga masih golden cross, walau terindikasi akan melandai, bar chart di atas 0 masih terbentuk. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada ELSA. ELSA pada hari Selasa kemarin ditutup di level harga 360, turun 2,7%. Kalau dilihat broker semarinya, ELSA pada hari Selasa di net buy asing walaupun tipis. Kalau broker semarinya ini biasa aja ya, karena jual belinya sama. Nah, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ELSA sekarang ada di dekat pucuk, ada di 360 harganya, dan resistannya ada di 400, supportnya ada di 300. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ELSA ini di pertengahan range sideways-nya yang terbentuk dari Juli 2018. Range sideways supportnya ada di 300 dan resistennya ada di 400. Jadi sekarang harga di pertengahan. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, cut loss-nya di bawah EMA 20-nya aja, di 4 tick atau 5 tick EMA 20 ya. Nah, disinilah di lower ini candle waktu dia naik ya, di 2 candle ini.
Jadi Bapak Ibu bisa cut loss di 334 ya, sekitar kerugian di 7,6% dan target profit 400 itu sekitar 11% ya. Masih bisa ya. Tapi dengan resiko ya bisa ke trigger ya karena ini beli di pertengahan. Tapi kalau dilihat ya, Elsa akan mempertahankan EMA 20-nya ini karena EMA 20-nya juga masih sangat mengarah ke atas dan EMA 60 juga di atas. EMA 150 di atas EMA 200 ya, potensi Elsa ke atas minimal ya, seperti saya bilang menguji 400 harus bisa dia karena dia ini belum menguji ini. Kalau yang ini kan dia sudah menguji ini menguji, dia turun, dia coba tapi gagal dia tuh. Ya bisa juga dia ke bawah. Kalau ke bawah ya cut loss aja dulu, baru beli di daerah bawah di 306 sampai 308 ini ya. Harusnya Elsa mempertahankan supportnya di 300 ya. Jadi cukup lebar juga Elsa yang swing trade nih, makanan enak nih karena ya beli dekat support, jual-jualnya dekat resisten ya, dan cukup lebar juga nih. Kalau dari supportnya aja beli di 310 atau 308, ke resistennya aja 28% bisa tercapai dalam 1 bulan. Wah, sangat besar ya. Jadi seperti itulah saham ya. Yang penting Bapak Ibu bisa melihat jeli. Untuk saham-saham nggak perlu juga tiap hari ya. Yang penting cari saham yang sideways ya, yang sideways, pola-polanya sideways, tidak ada arah. Ya belinya dekat support, jualnya dekat resisten selama dia tektokan di daerah situ ya. Seperti itu aja cara mainnya ya, cara tradingnya. Jadi seperti itu untuk Elsa, masih berpotensi mengarah ke atas ya. Tapi ya koreksi wajar. Kalaupun buruk-buruknya dia breakdown EMA 20-nya ya dia mengarah ke 300. Tapi tidak akan menjebol 300 untuk Elsa karena masih arahnya ke atas ya. Belum saatnya saham-saham big cap atau cycle liner ini bearish ya, belum, masih trennya masih bullish, cuma ya koreksi wajar. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Asri pada hari Selasa kemarin ditutup terkoreksi 2,23% ke level harga 262. Kalau dilihat dari foreign, Asri hari Selasa kemarin di net buy asing yang cukup besar. Kalau dilihat brokers marinya terlihat sini biasa aja ya. Ada AK aja nih, AK beli di 151.000 ya. CS juga nampung di 87.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Asri masih aman. Koreksinya juga tidak disertai volume. Walaupun indikator MACD membentuk dead cross dan bar chart di bawah 0 terbentuk, ya nggak masalah ya. Karena Asri sudah terkonfirmasi membuat cup and handle, walaupun dia koreksi ya koreksi wajar ini. Karena sentimen IISG terdampak juga kayaknya ke Asri, makanya dia koreksi. Dan Bapak Ibu perhatikan Asri mempertahankan EMA 20-nya ya. Nih, jadi dia mantul dari EMA 20. Apakah bisa spekulasi buy untuk Asri? Kalau Bapak Ibu mau ya masih bisa ya. Tapi agak dalam cut loss-nya ya. Saya pasang cut loss-nya di 226, itu sekitar 13%. Jadi target Asri itu 320 harus tercapai di 2-3 bulan ke depan. Mungkin ke sana, mungkin saja, mungkin lebih lambat juga bisa. Tapi ya target 320 harus dicapai Asri, dan Asri masih aman ya, masih mengarah ke atas ya. Ya seperti saya bilang terdekatnya ke 320 ya. Jadi seperti itu untuk Asri. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.